I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Yang pertama, faktor pendorong persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang menetapi wilayah Indonesia. Persatuan itu sendiri didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Lalu adapun beberapa faktor yang mendorong persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang pertama, perasaan senasib. Perasaan senasib ialah perasaan yang sama yang berhubungan yang tidak membedakan satu sama lain. Bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang pada masa penjajahan pemerintahan kolonial. Kondisi tersebutlah telah melahirkan rasa memiliki perasaan senasib untuk bebas dari cengkraman penjajah. Perasaan senasib sepenanggungan ini terjadi ketika orang sama-sama hidup pada masa penjajahan, menjadikan mereka bersatu padu, bangkit untuk berjuang melawan penjajah tanpa membedakan latar belakang suku, agama, asal-usul etnis, maupun bahasanya. Selanjutnya, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan pernyataan yang diucapkan oleh para pemuda untuk menyatakan satu tekad, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, C. Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang sebenarnya tidak pernah muncul selama penjajahan Belanda dan Jepang. Kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya Gerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1928 yang dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. D. Proklamasi. Proklamasi berasal dari kata proclamation dalam bahasa Yunani, artinya pengumuman kepada seluruh rakyat. Proklamasi kemerdekaan bagi sebuah bangsa merupakan puncak revolusi, tonggak sejarah dan perjuangan bangsa yang telah lama dilakukan untuk terbebas dari belenggu penjajah. Selanjutnya, masuk di faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu: yang pertama, terjadinya perubahan budaya akibat masuknya kebudayaan asing di Indonesia. Masuknya kebudayaan asing ke Indonesia menyebabkan terjadinya perubahan terhadap nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Kebudayaan asli bangsa Indonesia tersebut makin terkikis karena melemahnya respon bangsa Indonesia terhadap kebudayaan asli Indonesia tersebut. Sebaliknya, bangsa Indonesia seolah-olah makin terbawa arus welternasi yang mencerminkan kebudayaan bangsa asing. Masuknya budaya asing tanpa adanya filterasi ini tentu saja akan menghilangkan budaya asli bangsa Indonesia. Selanjutnya, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dapat berdampak positif bagi masyarakat, namun juga dapat berdampak negatif bagi generasi muda. Sebab generasi muda akan terbawa sikap dan perilaku yang cenderung negatif yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, keberagaman penduduk di Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman dalam berbagai bidang kehidupan. Keberagaman tersebut apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi penyebab terjadinya perpecahan. Selanjutnya, D. Berkembangnya etnosentrisme. Berkembangnya etnosentrisme yaitu suatu sikap yang menganggap budayanya sendiri paling unggul, sehingga menjelek-jelekkan kebudayaan suku bangsa yang lain. Sikap tersebut dapat melemahkan persatuan dan kesatuan sehingga dapat memicu perpecahan. E. Berkembangnya sikap sukuisme. Berkembangnya sikap sukuisme yaitu sikap yang menonjolkan kelebihan suku sendiri dan merendahkan suku bangsa yang lain. F. Pembangunan yang tidak merata di setiap daerah-daerah di Indonesia. Hal ini tentu saja dapat memicu kecemburuan sosial, pada akhirnya menyebabkan konflik di berbagai daerah yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.